Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Mas Adiu di sini yang akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam ke depan. Bagi teman-teman yang sedang nonton video ini di YouTube, TikTok maupun di Instagram, itu hanya cuplikan karena durasinya cuma 1 menit, 2 menit saja ya. Barangkali ada yang mau gabung kelas seperti ini secara rutin, bisa klik link yang ada di bio video ini. Nah, karena sudah siap semua peserta di Zoom, saatnya kita memulai kelas pada malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Wulan sebagai dosen malam ini, silakan Ibu untuk memulai kelasnya. Ya, siap. Suara saya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu dekat pas ya, Mas. Pas Ibu. Iya, ini banyak banget pesertanya ya. Saya sambil share screen ya. Bentar, bentar, bentar. Siap. Ini belum hadiah Sabar, semua nih, teman-teman. Bu. Mantap. Ini hari apa sih? Senin ya? Hari Senin di mana hari yang paling ditunggu? Saya tuh paling nggak suka hari Senin sebenarnya. Oh, enggak suka. Saya udah begituin kirain Mbak Ibu malah nambahin apa itu malah nggak suka, malah berlawanan. Iya, ya teman-teman ya. Karena habis dari Minggu, Senin tuh rasanya males banget gitu. Oke, kita malam ini ketemu lagi dengan saya yang kedua kayaknya ya, pertemuan kedua. Seperti biasa, saya hadir untuk memberikan pencerahan dan juga soal-soal yang fresh dan juga beberapa HOTS ya. HOTS itu soal yang kemungkinan keluar kemarin pada saat ada yang TO gitu. Menyampaikan ke saya desainkan soal-soal yang mereka sampaikan sehingga jadilah satu soal yang utuh gitu ya. Nah, nanti malam ini saya akan membahas 7 soal. 7 soal temanya khusus bayi balita. Kalau yang sebelumnya kan campur tuh gado-gado. Terus ada yang beberapa request untuk memberikan materi yang MTBS, terus perkembangan. Nah, akhirnya ini saya desain supaya soalnya juga bisa masuk ke teman-teman yang hadir. Begitu ya. Nah, tetap didampingi oleh Mas Adil ya. Nanti kalau misalnya kekocakan kita muncul sehingga ada beberapa teman yang ikut ketawa nggak apa-apa ya. Karena belajar itu kalau serius itu nggak enak ya. Belajarnya itu harus santai gitu yang masuk. Begitulah teman-teman. Kita langsung ya. Siap, kita langsung Ibu. Nah, Oke. memang Soal yang banyak. pertama kali ya. Siap, Bu. Ini berarti udah kenal saya semua ya. Udah Oke, kenal, aman Bu. ya. Aman ya. Aman, Oke, Bu. kita coba. Nomor 1, silakan. Oke, soal nomor 1 sudah ditampilkan. Kebanyakan kemarin minta soal yang sering keluar. Semoga malam ini ada yang keluar. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Yang sudah menjawab di bawah 1 menit atau pas itu 82 orang. Sisanya lebih ya. Silakan dicek tuh. Berapa detik teman-teman baru ketemu jawabannya. Jawaban sementara ada D dan E. Kirain tadi D semua, tapi mendekati waktu habis ternyata ada yang jawab E. Yang sudah menjawab coba. Kemarin soal seperti ini muncul nggak? Keluar nggak di TO? Keluar nggak di TO? Bu Wulan kan kemarin juga nyaranin buat bikin link ya Bu. Nah saya udah buat, saya udah share. Ternyata Bu memang banyak Bu soal Ya, persalinan, kehamilan, kehamilan. MTBS. Heeh. Ah, Nah itu banyak banget yang request kan di situ dikasih link juga. Kira-kira ah, em,
apa soal apa lagi yang dikeluarkan, terus biar supaya lebih mudah lagi soal apa yang paling banyak keluar gitu-gitu Mm-mm. Bu. Nah, udah saya rangkum tuh Bu, ternyata memang banyak banget persalinan. Yang hot study itu keluar cuma beberapa soal, cuma itu yang membuat mereka akhirnya ke soal berikutnya akhirnya kepikiran Bu jadinya Bu. Mm-mm. Nah, malam ini nih teman-teman tenang. Kalau udah ketemu sama Bu Bulan, soal apa sih yang susah? Tinggal ditanya, tinggal disimak, akhirnya kayaknya tenang. Gitu ya. Oh, ada yang A Iya. juga ini, Bu. Ada yang A juga, berarti A, D, Oke. E ya. Mm-mm. Kemarin TO oral trust. Oke, keluar katanya soal ini. Oke, siap. Kalau gitu kita simak pembahasannya ya. Silakan Bu Bulan dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, nanti linknya ini ya Mas, luarannya buku gitu loh. Biar nanti Bulan juga bisa nulis buku lagi. Oh, siap. Ya kan, karena memang kebutuhan ya buku itu ya. Kemarin Siap. itu banyak yang tanya-tanya, tapi kayaknya saya belum nulis buku deh. Karena entah ngapain aja nih saya setahun ini kayaknya kok belum nulis buku ya. Saya juga bingung nih, karena akreditasi ini saling sambung menyambung, diikutkan terus, terlibat terus pokoknya Bulan tuh ya. Dari mulai S1 profesi saya kira udah selesai nih, aduh nafas lega, ternyata prodi D3. Gabung lagi ya Bun, aduh nah, lagi D3 ini lagi apa mau angkret. Oke, kita langsung ke soal ya. Mana nih tandanya ya? Nggak ada tanda pensilnya ya Mas ya? Tumben nih, nggak ada ya? Ada Bu harusnya Bu. Ya, tapi nggak ada nih. Bentar-bentar ya, bunda-bunda ya. Nggak ada, udah. Ini pokoknya kelihatan ya, kursor saya. Kursor kelihatan Bu. Aman ya. Nah, yang ditanya di soal nomor satu ini adalah apakah jamur penyebab terjadinya masalah? Jadi kalau penyebab berarti teman-teman harus mengetahui diagnosis. Tadi itu saya senang nih, ada yang jawab tuh diagnosisnya oral trust. Memang benar oral trust ya diagnosisnya. Karena apa? Ada bercak keputihan di area mulut, terus ditambahkan dengan hasil pemeriksaan dan hasil anamnesis. Hasil anamnesisnya sudah minum susu formula di dalam dot. Wah, ini kemungkinan curiga nih, belum disteril dengan tepat. Terus ditambahkan dengan bercak putih di mulut sulit dibersihkan. Berarti benar oral trust, anaknya umur 6 bulan. Nah, kalau A ini salah ya, karena ini sebenarnya penyebab dari seborrhea atau kerak kerak di kulit kepala. Terus dermatofita, tinea corporis, ini dia mengarah kepada kurap, ya. Itu juga salah. Terus yang E ini candidiasis orofaringeal, ini sariawan. Sariawan sama oral trust beda. Kalau oral trust itu kan menyeluruh ya. Nah, itu ya. Jawaban yang tepat adalah yang paling banyak dipilih. D, Candida albicans. Stop Markoto. Bagus. Tapi belum 100% ya. Nggak apa-apa. Semangat. Oke, belum 100% yang memilih D, tapi nggak apa-apa. Masih ada soal berikutnya, ini baru pemanasan. Atau udah panas? Kita lanjut Bu ke soal yang Oke, kedua. siap. Lanjut ya. Silahkan. Ayo, soal kedua sudah muncul. Fokus, 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, jawabannya D, E. Ada yang C juga. Berarti C, D, E. Didominasi jawaban yang E. Buat teman-teman yang baru bergabung yang kelewat soal nomor 1, nanti tetap dapat filenya ya. Nanti dapat filenya di grup, dikirim di grup. File dan rekaman dikirim di dalam grup.
Oke, masih yang mendominasi. Sorry. Aduh, aduh, gimana nih? Eh, Ini. enggak Bu, saya enggak ngelihat. Oke, bentar. Kenapa dia bergerak sendiri sih? Kenapa Mas bergerak sendiri? Mending Mas Adi deh yang share screen beneran deh. Oh gitu, Saya siap, siap, saya siap. saya takut deh. Takut ya Bu, Takut takut beneran. keceplosan ya Bu. Sebentar, sebentar. Bentar ya. Sebentar Aduh, teman-teman. Aduh, un. lupa, Duh, duh, lupa, duh. lupa, lupa. Enggak Bu, enggak ingat Bu semua. Ini tadi enggak ngelihat kok. Ya, aman. Sebentar. Bisa di-download ya, Mas? Memang bener kok. Seharusnya itu memang sejak awal Mas Adi nih. Tapi udah pada jawab kan ya Mas nomor 2 ya? Udah Bu, sudah. Oh, D. Terus C tadi ada yang milih ya? C ada yang milih. Hmm, C, D, E Bu. Tiga opsi jawaban. sepertinya pada saat ini TO kemarin perkembangan juga muncul ya. Cuman ada yang dibagi, ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan gitu ya. Bener nggak teman-teman? Nah, Nah, bener nggak tuh heeh. keluar yang itu? Terus kalau TO-nya kemarin merasa mudah, jangan happy dulu ya, karena kadang itu TO paling ya persentase kesulitannya anggaplah 50% ya. Tapi nanti kalau UKAM itu dia lebih sulit sedikit. Tapi kalau misalnya kita sering berlatih, ketemu soal apapun mesti bisa gitu ya. Ya. Apalagi diawali soal yang sulit, Bu. Bener, bener Nanti pas hukum sekali. jadinya mudah. Mudah, Oke. iya. Siap, silakan Bu Ulan dibantu pembahasan Oke, soal yang kedua. siap. Nah, ini nih ganti kursor saya yang nggak bisa nih. Maaf ya, teman-teman. Caranya gimana sih, Mas? Saya nggak jadikan co-host kah? Udah co-host, Bu. Sudah ya. Sudah. Hmm, Di saya juga nggak ada, Bu. Pensilnya ini harusnya ada. Mana ya? Ya udah, oke. Di soal nomor 2, ini yang jadi pertanyaan adalah apakah tahapan perkembangan motorik kasar yang bisa dilakukan anak sesuai kasus. Oke, motorik kasar kalau sebelumnya pernah bertemu dengan saya, mesti saya akan kasih clue. Kalau motorik kasar itu gerakan, bergerak saja. Tapi kalau motorik halus itu ada gerak plus cara berpikir. Kalau misalnya sosialisasi dan kemandirian itu tentang kemandirian anak. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa itu biasanya diidentikan dengan papa, mama, dua suku kata, kayak gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perkembangan motorik kasar. Ada berguling, berbalik, posisi kepala tetap tegak, mengangkat kepala setinggi 90 derajat, dan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, ke tengah. A, B, C, D, E ini semuanya motorik kasar, Bun. Oke, berarti nggak bisa dong kita delete. Oh, ini salah nih Bu karena motorik halus. Salah nih Bu, misalkan ya, motorik halus juga nggak bisa karena opsi A, B, C, D, E semuanya motorik kasar. Sekarang, untuk mencari jawaban yang paling tepat, berarti bunda-bunda di sini harus membaca kasus di mana ada seorang bayi perempuan umurnya 3 bulan. Oke, ini sudah jadi kata kunci. Berarti bayi usia 3 bulan perkembangan motorik kasar apa nih yang harusnya dilalui? Ingat, kalau di dalam KPSP di bawah 2 tahun kita ngeceknya 3 bulan kan? 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan. Nah, sekarang 3 bulan. Berarti yang dipakai KPSP usia berapa, Bun? Ada yang bisa membantu? Sebelum bulan jawabannya apa? Ada yang bisa membantu? Menggunakan usia berapa? Menggunakan usia 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan. Kenapa? Karena Pak kalau pakai 3 sampai 6 bulan, semua opsi pertanyaan tidak akan terjawab iya. Paling hanya 1 sampai 2 yang dijawab ya. Akhirnya apa? Akhirnya klasifikasi dari perkembangan dia akan masuk di dalam apa meragukan ya sorry bukan meragukan yang satunya lagi apa penyimpangan ya penyimpangan kalau penyimpangan berarti langsung dirujuk padahal salah nih 3 bulan itu pakainya 0 sampai 3 bulan supaya apapun tahapan perkembangan pada usia tersebut semuanya tercatat, terrecord di dalam KPSP. Oke, masuk lagi ke opsinya. Berguling, berguling, berbalik dari telentang ke telungkup, posisi kepala tetap tegak dan stabil. Nah, ini C ya. C ini dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih dari 3 bulan. Berarti C ini salah ya. Karena lebih dari 3 bulan pakainya 3 sampai 6 bulan.
Oke. Terus yang D, mengangkat kepala setinggi 90 derajat. Ini juga belum tepat karena C sama D ini mengikuti nih. Berarti dia pakai 3 sampai 6 bulan. Nah, sekarang 0 sampai 3 bulan, apa mungkin berguling? Nggak mungkin juga. Ah, salah. Berbaring dari telentang ke telungkup juga salah. Yang tepat apa, Mas Adi? Next slide. Yang E. Mana nih? Oke, good job. Yang E ya jawabannya benar, 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 benar. Tapi tadi mungkin kita kecoh juga karena tadi kesepil sedikit ya. Lupa, 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 lupa. Lupa, lupa Bu. Oke, good. Suaranya Oke. hilang. Suara saya hilang, Bang. Enggak Bu, masih ada Enggak nih ya, Bu. aman ya. Oke, oke. Sip, good job buat teman-teman semuanya. Mantap. Oke. Kak Aye nih, perkembangan dan KPSP ada di TO. Semuanya Kak, materi UKOM itu semua yang kita pelajari keluar, cuma memang porsinya beda-beda. Jadi yang paling keluar, yang paling banyak keluar itu apa? Memang udah sesuai blueprintnya Bu Bulan. Kalau ngasih webinar tuh biasanya ngasih blueprint-blueprint. Nanti tunggu deh, pas Mm-mm. nanti webinaran sama Bu Bulan. Kapan, Pokoknya Mas? kapan ya Bu enaknya Bu? Ntar deh Bu, rahasia nanti teman-teman nungguin Bu. Baik teman-teman semuanya, bunda-bunda udah mantep. Baru dua soal, udah keren-keren jawabannya banyak yang seragam. Biasanya kan acak-acakan tuh A, B, C semuanya dipilih dan nggak ada dominasi-dominasi. Sekarang udah mulai mengkerucut. Ayo kita posisikan diri kita ngerjain soal malam ini kayak ngerjain TO kemarin aja. Serius, fokus gitu. Tapi tetap ada sesi-sesi tanya jawabnya. Kalau di Ukom kan nggak ada ya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Siap-siap. Ini dia soal yang ketiga. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya sementara ada B, 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 B. Ada yang D, ada yang C. Berarti B, C, D didominasi jawaban yang B ya. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Yang sudah menjawab, apakah soal ini keluar di tryout kemarin? Masih kita tunggu yang belum menjawab. Iya, saya cari orang teratanya nggak ada ya, Mas ya. Caranya gimana nih? Biasanya ada gambar pensilnya, Bu. Ini tukang zoomnya kayaknya lupa naruhin, Bu. Harusnya Iya ya. siapin pensil ya, Bu ya. Heeh. Nanti semoga kelihatan spotlight muncul nggak ya? Oh, Spotlight nggak bisa itu ya? itu Bu, kamera, Bu. Oh iya ya, Buat fokusin benar-benar satu kamera itu dia. salah ya. Hit save view apa nih? Bersembunyi nih aku nih. Nah, itu Tuh, bahasa Madura sih, Bu. Saya bisanya. Oke, Bu, salah ini kat, waktunya salah kat. membahas, Bu. Udah minus 1 menit 18 detik. Kalau gitu, teman-teman kita simak ya. Yang betul jawabannya B ataukah yang C atau yang D? Soalnya 3 opsi jawaban. Silakan, Bu Ulan. Saya bentar, maaf ya. Ya. Maaf banget. Ini kok yang muncul Mas Adi ya? Nah, itu Yang tadi spotlight itu, Bu, namanya. Oh, berarti ini gimana nih Mas caranya biar ngeliatin materinya? Oh my God, maaf ya, kayak mainan ini. Tapi teman-teman ngelihatnya ini kok, Bu. Teman-teman ngelihatnya Oh yang bisa, saya tampilkan. Ha. udah. Udah ya? Muncul, Oke, muncul, muncul siap. dong. Canggih kok. IT saya. Oke, ini mohon maaf ya Bun, karena memang nggak bisa dioret-oret, jadi saya baca pakai isyarat aja ya. Nah, di nomor 3,
fokus ke pertanyaannya dulu. Apa jenis infeksi virus yang dapat dicegah pada kasus tersebut? Nah, sekarang opsi jawabannya kan Bunda udah baca nih semuanya. Udah kelihatan kan ada Clostridium, Mycovirus, Bordetella, Mycobacterium, Corynebacterium, A, B, C, D, E. Ini kalau misalkan kita udah belajar nih tentang ilmu imunisasi, berarti ini tentang imunisasi ya. Berarti coba lihat di kata kuncinya di sini nih. Di kasusnya. Seorang bayi laki-laki umur 9 bulan. Ya kan? Bentar ya. Anak saya entah itu ngapain itu. Ya, lanjut lagi ya, Bun. Umur 9 bulan dibawa ibunya ke TPMB untuk pemeriksaan rutin. Hasil anamnesisnya, riwayat imunisasi sebelumnya lengkap. Berarti semuanya udah dapat, nggak ada problem ya. Masih ASI dan nafsu makan baik. Hasil pemeriksaannya BB-nya 10 kilo, TB-nya 70 cm, FJ-nya 100 kali, S-nya 36,5, pernafasan 32 dan aktif. Bidan memberikan vaksin sesuai jadwal dan usia. Pinter banget tadi ada yang komen. MR, Bu. Betul sekali, pinter. Maka mana nih jenis infeksi yang dapat dicegah? Berarti ini masuk dalam soal landasan ilmiah. Berarti landasan ilmiah itu harus hafal ya, Bun. Berarti jawabannya adalah yang kalau D apa? B, C, G ya. Berarti jawabannya yang B, mycovirus. Iya, betul. B. Yang B, pinter semua nih. Kalau yang A, C, sama E itu adalah fungsi dari imunisasi dari DPT. Begitu ya, Ibu-ibu. Good job semuanya. Pinter semua deh. Pinter, karena tadi kelas sebentar ya. Gak apa-apa, tapi ada yang belum tepat. Gak apa-apa, Bun, karena nanti kalau ibu-ibu di sini sudah terbiasa soal-soal, ya kan? Kalau jawabannya benar semua, itu malah kita senang ya, Mas. Ya, artinya apa yang kita sampaikan, ibu-ibu memahami. Nah, kalau yang nggak tahu nih, berarti saya tanda tanya. Kadang itu kalau ngisi di Voko kok udah pinter-pinter KB, berarti ini udah ready untuk hukum. Tapi kok banyak yang salah. Ini juga saya bertanya-tanya, ibunya udah ready apa belum nih untuk Komnas gitu. Oke, Ibu, sip, bagus. Nomor 3, top. Lanjut nomor selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Bu Wulan pembahasan soal yang ketiga. Kita akan lanjut soal nomor 4. Aduh, aduh kesetrum saya Bu. Mikrofonnya nggak saya matiin, pas banget lagi. Iya, hahaha. Oke, hari ini memang ada aneh-aneh Ada kejadiannya. aja Bu. Oke, oke. Gedala, Monggo lanjut. gedala lagi. Gejala dan kendalanya. Ah, ah. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Nomor 3 lagi. Nomor 4. Mana nih? Silahkan, 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih A, B, D, E. Jawaban yang dipilih A, B, D, E. A, B, D, E. B paling banyak. A, B, D, E, A, B, D, E. Masih A, B, D, E. Kalau lihat dari progres belajarnya teman-teman kebidanan dari awal sampai hari ini meningkatnya udah kelihatan banget ya. Kelihatan parah gitu, kelihatan mantep parah gitu. Karena Iya.
awal-awal itu pilihan jawaban yang dipilih, apalagi sebelum tryout kemarin, Mm-mm, itu mm-mm, beragamnya minta ampun Bu. Banyak banget mm-mm. yang A, B, C, D, E semuanya dipilih. Nah, kalau sekarang udah mulai B-nya banyak dominasi-dominasinya gitu Bu, banyak Bu. Nah, semoga aja nanti pada saat UKOM juga begini. Apakah tryoutnya kemarin hasilnya udah keluar, teman-teman? Kalau tempat bulan udah, Bu. Kalau Belum, hasil, oh belum ya. belum keluar. Paling 2 mingguan kan baru 1 minggu, 2 mingguan ya, Bu. Nah, dua semoga aja mingguan. hasil tryoutnya itu lebih memacu lagi supaya lebih Mm-mm. semangat lagi ya, bunda-bunda semuanya. Amin. Hmm. Jadi lebih semangat untuk belajar karena kan kalau yang profesi ada yang ikut serta ujian Juli sama yang satunya Agustus. Tergantung nih bunda-bunda mau ujian kapan nih Juli. Kalau Juli berarti memang harus matang nih Mas. Kalau nggak Ya, matang ya terlambat ya karena kan ya, ini udah bulan Juni akhir. ya, Tapi kalau misalnya yang Agustus ya masih ada waktu ya selang paling berapa 2 mingguan dari yang ujian Juli. Kalau ya, mahasiswa saya ikutkan Agustus nih, karena masih banyak hutang yang belum dibayarkan. Hutang stase maksudnya ya, bukan ya. uang. Jadi belum ujian-ujian gitu loh Mas. Mahasiswa saya tuh ya gemes-gemes gimana gitu. Tapi rata-rata udah kurang sedikit kok yang belum. Oke. Siap, Bu Wulan. Pokoknya Bu Wulan, yang penting Bu Wulannya sehat. Jadi kalau Bu Wulannya sehat, mahasiswanya terkendali. Kalau Iya Bu Wulannya benar-benar. nggak sehat, Hmm. mereka antar akan nyari induk, Bu, ibaratnya, Bu. Iya Mana nih Bu benar. Wulan nih? Biasanya Ap- ngomel-ngomel nih gitu. Apa? Iya benar-benar benar tuh Mas. Jadi gini Siap. Bun, seperti Mas Adi kemarin kan tak minta buat link ya. Soal-soal apa sih yang diingat itu ada mahasiswa saya yang komplain langsung naik ke atas. Jadi merasa tertekan, entah ada di sini mungkin ya nggak tahu deh. Pokoknya merasa tertekan. Lah tertekannya di mana? Cuma diminta mengingat soal aja seingatnya. Dan saya juga nggak menuntut untuk sampai ingat 180 soal kan Mas? Gitu Ya, loh. Ya seperti itulah salah tangkap. Padahal tujuan saya adalah ya untuk kembali ke mereka lagi gitu loh. benar, Ya Bu. kan Mas. Betul, setuju, Bu. Kadang itu seperti itu sukanya Bu Bidan Bu Bidan itu bukan ibu-ibu yang ada di sini. Mahasiswa saya salah satu oknum aja. Memang Siap. sering seperti itu jadi tim provokatornya anak-anak yang lain gitu loh. Mhm. Heran saya juga. Awalnya tak save langsung tak hapus nomornya, nggak tak jadikan kontak. Oh, waduh, waduh, waduh. Dikasih hati jalur rebel lo tuh. Udah di save buka prodi malah macem-macem ya udah tak delete kontak. Oh ya, Jangan kedengnya. jangan sampai ya teman-teman yang lain ya. Iya, tuh Mas Adi kalau macam-macam tak delete kontak nanti. Iya benar, nggak ada foto profilnya ntar. Bener bener. Pas kemarin Mas Adi ini ya, tak kirain penipuan tuh. Yang ganti nomor ya Oke, teman-teman ya, eh, bukan karena apa eh, ya. Baik Bu, silakan Bu. ya, untuk pertanyaan diagnosis ya, diagnosis di sini ya opsi jawabannya itu ada pneumonia, pneumonia berat, sedang, ringan, batuk bukan pneumonia. Berarti kalau sudah diagnosis, bunda-bunda harus lihat data subjektif. Data subjektif dari apa? Dari hasil anamnesis, dari keluhan. Selain DS juga harus ada data hasil pemeriksaan atau yang disebut data objektif. Nah, keluhannya batuk. Ini di keluhan batuk sejak 1 hari yang lalu. Titik. Hasil anamnesis, kesulitan bernafas dan malas menyusu. Oke, sudah ya. Berarti batuk 1 hari yang lalu. Itu kata kuncinya. Terus ditambahkan dengan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya BB-nya 4 kilo dengan anak usia 3 bulan atau di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun pernafasannya kita lihat apakah lebih dari 50 kali per menit. Karena kalau di bawah 1 tahun, pernafasan dianggap cepat apabila lebih dari 50 menit. 50 menit lagi, 50 kali dalam 1 menit. Itu ya, itu jadi garis bawah. Dan di sini pernafasannya 62. Oke, poin 1 sudah terjawab. Nafasnya cepat. Udah ya. Terus poin 2, yaitu ada tarikan dinding dada enggak? Nah, di soal ada tarikan dinding dada ke dalam. Oke, 2 nilai sudah tercantum lagi. Berarti pneumonia jawaban opsi A salah. Batuk bukan pneumonia, yang E juga salah. Oke, karena udah 2 poin nih. Ditambah lagi ada satu reaksi oksigennya kurang dari 92%, yaitu 88%. Udah fix. Ini jawabannya apa nih Mas? Coba next slide. Jawabannya yang paling tepat adalah pneumonia berat ya Bun. Mana nih? Iya, betul. Pneumonia berat. Jadi yang dijelaskan bulan ini ada tulisan nih, pembahasan.
Apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Terus lihat setelah tabel yang bawahnya, umur anak kurang dari 1 tahun, nafas cepat apabila lebih dari 50 kali per menit. Kalau di atas 1 tahun, 40 kali per menit. Baru ditarik tuh garis keping. Ada klasifikasinya, ada 3. Pneumonia berat, pneumonia, batuk bukan pneumonia. Kalau pneumonia saja tidak ada tarikan dinding dada ke dalam, saturasi oksigen juga normal ya, lebih dari 92% itu namanya pneumonia. Kalau batuk bukan pneumonia, tidak ada tanda-tanda seperti nafasnya cepat, saturasi oksigennya kurang dari 92 dan tarikan dinding dada ke dalam. Begitu ya, Ibu. Terus tindakannya tinggal dilihat nih kalau klasifikasinya pneumonia berat di TPMB rujuk segera dengan tetap memberikan oksigen, jangan dibiarkan aja menggap-menggap nanti ya. Nah, maka harus dikasih oksigen sambil dilakukan rujukan. Itu yang kadang bingung mahasiswa ya. Ini kalau ada pilihan pasang oksigen atau rujuk kita lebih pilih mana di Bu? Pasang oksigen dulu langsung rujuk. Terus pneumonia, pneumonia itu ya beri amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Obati wheezing bila ada. Terus batuk bukan pneumonia. Beri pelega tenggorokan dan pelega batuk yang aman. Obati wheezing bila ada. Dan nasihati harus kapan kembali. Kunjungan ulangnya 5 hari jika tidak ada perbaikan. Begitu. Good job. Ini tadi sudah rata-rata benar ya. 90% hebat banget ini ya. Top Marco top. Panjang banget itu Bu topnya Bu. Eh, Kemarin eh. keluar Bun di TO kata Kak Menita. Mantap. Sip, 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 sip. Iya, memang rata-rata memang banyak yang keluar kalau misalnya yang soal-soal neonatus. Tapi neonatus itu dia lebih sedikit daripada yang ini loh Mas, yang persalinan sama kehamilan. Jadi berbeda. Siap. Kalau kehamilan itu hampir ada 40-an soal, sama persalinan juga 40, 80 kan. Berarti kalau sisanya itu dibagi rata antara neonatus, nifas gitu. Dibagi rata. Oke, oke siap. Kalau Mas soal Adi tadi bisa nggih ya? saya soalnya kan ini Bu, blasteran Bu saya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Saya tuh kadang kalau bahasa Indonesia suwun, apa itu suwun, Bu? Suwun, nyuwun. Ah, bingung deh. Oke, kita lanjut ya Bu Wulan ke soal Lanjut. nomor 5. Pokoknya soal yang disampaikan sama Bu Wulan nggak perlu dihafal, tapi intinya tiba-tiba pas dihukum senyum-senyum aja. Oh ini dia soalnya gitu. Lanjut ya soal yang kelima. Ini dia soal etik yang ditakut-takutkan terus kalau muncul. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya B, C. Banyakan B ya. B. Dua option jawaban setelah dicek-cek. B paling banyak, veracity. Masih ada waktu yang belum menjawab, silahkan. Buat teman-teman yang kebingungan, pusing, susah di soal etik, tenang ya. Tiap dosen yang mengajar di Voko, yang memberikan ilmunya itu pasti menyelipkan minimal 1 soal etik. Jadi teman-teman akan terbiasa mendapatkan atau mengerjakan soal etik.
Jadi nanti dibaca-baca lagi aja PowerPoint atau materi yang sudah pernah di-share sebelumnya. Oke, sudah -1 menit. Kita cek pembahasannya. Kita lihat mana jawaban yang paling betulnya. Silakan Bu Wulan dibantu pembahasannya. Oke, nomor 5 nih. Pertanyaannya yang dibaca dulu. Apa prinsip etik? Ya, prinsip etik kunci yang selalu saya tekankan adalah yang dilaksanakan oleh bidan tersebut. Itu poinnya. Nah, kalau opsi jawabannya itu sebenarnya kalau Buddha-Buddha udah hafal dalemannya itu udahlah tutup mata udah tahu itu artinya apa, nggak usah dibaca lagi, beratnya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih kasusnya. Seorang anak perempuan umurnya 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan perkembangan anak titik. Ya, hasil anamnesis anak pendiam dan jarang bermain dengan teman seusianya. Hasil pemeriksaannya BB-nya 14, TB-nya 90, dan saat diperiksa anak mengalami penyimpangan perkembangan titik. Ini pemanis, Bun. Nah, kata kuncinya yang mana, Bu Ulan? Kata kuncinya adalah bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan, koma, ya. Berarti ini hampir veracity ya, hampir. Karena menyampaikan hasil pemeriksaan agar orang tua mampu membuat keputusan dengan tepat. Berarti ini memberikan pilihan dong. Jawabannya apa nih? Kenapa ya kalau dibaca sendiri jawabannya kurang tepat, kalau dibaca bulan jadi bener nih, direvisi tuh Mas. Tuh, tuh, tuh. Benar, Bu. Udah. Apakah harus ada translate suara saya saat ada soal etik gitu? Ini pintar jawabannya benar tuh yang direvisi. Jawabannya apa coba Mas? Yang C. Siap. Benar ya? Coba jebret. Nah, yang C karena ada opsi agar orang tua mampu membuat keputusan gitu ya. Tapi kalau tadi titik ya menyampaikan hasil pemeriksaan berarti itu veracity. Kalau fatality itu ketaatan, menepati janji, beneficent berbuat baik. Jadi berbuat baik di sini adalah kita mengurangi adanya kesalahan dengan melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Kalau yang E, non maleficient, tidak merugikan. Apapun tindakan kita itu adalah untuk kebaikan pasien kita, bukan untuk keuntungan pribadi, sehingga kita merugikan pasien-pasien kita. Gitu ya. Oke, gitu jawabannya tepat sekali setelah direvisi. Hampir benar semua ya, Mas. Iya benar Bu, hampir betul semua setelah dijelasin setengah gitu. Sip, Nah, itu pinter-pinter. bukti bahwa teman-teman memang kurang teliti karena terpatok sama waktu. Aduh, satu soal 1 menit gitu. Buktinya apa? Pada saat teman-teman ngerjain sendiri, jawabannya ternyata beda setelah saat dijelaskan. Pada saat dijelaskan, pas, oh iya tadi saya nggak baca di bagian itu. Nah, jadi ada yang terkecoh sedikit aja, memilih jawabannya pasti juga berbeda gitu. Mm-mm. Kayak apa ya, bahasa Inggris salah huruf sedikit beda arti. Kalau bahasa Arab atau bahasa bahasa Quran beda huruf satu beda arti gitu ya. Pokoknya Benar. pokoknya lebih fokus aja dah sesuai namanya fokus kompeten gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor bahasa Nomor, Maduranya number 6. Oke. nomor 6. Nah, ini dia 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan yang belum menjawab boleh diketik di kolom chat. Sambil diperhatikan lagi teman-teman setiap ngerjain soal, lihat di detik di layar itu di atas Mas Adi ini ada waktu hitung mundurnya kan.
Silakan supaya lebih terbiasa. Jawaban yang dipilih sementara ada A, C, E, D, A, C, D, E. A, C, D, E. Yang A ya paling banyak ya. Rujuk. Kadang-kadang juga kalau lagi panas enakan rujuk ya. Ya, Rujuk, benar-benar. rujuk mangga tuh. Heeh. Rujuk apa lagi tuh? Kalau di Pati apa Bu yang paling enak rujuk Bu? Rujuknya itu enaknya apa ya? Kalau saya sih sukanya itu loh Mas bengkoang ya. Rujuk bengkoang berarti. Heeh, heeh, rujuk bengkoang. Kalau di Madura Sama mangga. mangga ya enaknya Mangga. ya. Mm-mm. Mangga Agak muda kecil. itu aku nggak suka ya. Kenapa Bu? Enak itu Bu bikin melek Masa Bu. sih? Soalnya nggak enak. Enak yang ini yang mateng tuh. Enak yang mateng sama ini timun ya. Timun. Oh, iya. Timun seger itu. Ya, bunda-bunda udah ada yang ngiler berapa ember kira-kira? Ngomongin rujak malahan. Silakan Bu, udah bisa dibantu pembahasan soal Oke, 6. pertanyaannya di sini adalah tindakan apakah yang tepat? Good ini. Rata-rata tadi rujuk ya, berarti pinter. Pinternya apa? Langsung tepat, sus. Maksudnya tepat langsung cepet gitu loh. Nggak nunggu lama-lama. Karena apa? Kalau sudah tahu ya, dulu kisi-kisi bulan, kalau misalkan tandanya lebih dari, itu diibaratkan seperti kita sendirilah. Kita kalau berat badannya berlebih artinya apa? Gemuk. Ya udah itu gemuk. Terus kalau minus kurang, anggaplah diri kita nih kekurangan berat badan. Berarti apa artinya kurus? Terus lagi nih, ada tanda plus minus. Jadi standar deviasi status gizi anak adalah plus minus gitu kan. Dia normal, seimbang. Karena seimbang berarti berat badannya normal. Nah, sekarang di soal nomor 6 kata kuncinya adalah dilihat dari hasil pemeriksaan ya, Bun. Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan diketahui status gizi anak di bawah min 3 SD. Min 3 SD itu adalah menandakan apa, Bun? Gak normal, gak obesitas, gak gemuk. Tapi minus min 3 SD adalah sangat kurus ya. Nah, maka kita harus ngapain nih? Coba kata kuncinya apa, Mas? Jawabannya adalah yang A, betul sekali. Rujuk rata-rata tadi benar ya, rujuk. Jadi kalau misalnya di bawah minus 3 SD sangat kurus, maka kita segera rujuk. Kalau minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD kurus. Kalau minus plus seperti yang bulan sampaikan tadi normal, seimbang. Lebih dari 2 SD itu gemuk. Kalau gemuk, tindakan kita tentukan penyebab utama dan konseling gizi. Jika di opsi jawaban ada dua opsi yang ada di sini, tentukan penyebab utama sama konseling gizi tergantung di soalnya. Di soalnya itu yang dicari apa? Langkah pertama ataukah langkah selanjutnya? Kalau langkah pertama berarti lihat penyebabnya dulu, tentukan penyebabnya apakah karena nutrisi ataukah karena anaknya sakit atau apa. Nah, setelah itu baru deh lakukan konseling gizi. Kalau normal jelas nggak usah bulan kasih tahu udah hafal. Berikan pujian. Kalau kurus hampir sama dengan yang gemuk tadi ya. Mana dulu yang diminta itulah jawabannya di antara dua opsi ini. Ya, oke, gitu aja. Jawabannya good job, benar semua. Ya, Mantap. Alhamdulillah. Tapi ada yang kurang tepat ya tadi ya, masih ada yang kurang tepat tadi ya. Bisa kehitung jari Bu. Oke. Jari. Biasanya tuh, Mm-mm. biasanya membela diri. Kepencet Bu Ulan. Iya benar, iya benar. Ya. Oke, nggak terasa tinggal setunggal Satu, atau satu soal lagi soal kita. si Cok. Si Cok apa tuh Bu? Iya, tinggal satu itu si Cok. Coba Kari saya si, pati. iya, kari si Cok. Ya, kalau Jawa Barat sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, iya Jawa Barat Bu, siji Bu. Nah sekarang Siji. coba ketik di kolom chat bahasa daerahnya satu apa, biar nggak ngantuk. Coba sebelum masuk ke soal terakhir, bahasa Apa tuh? daerahnya satu dalam bahasa masing-masing. Siji. Siji, Hiji. hiji, hiji Kantun Sunda, hiji.
Setunggal. Nah, setunggal tadi Mas Adi Jadi bilang tuh. besi, malah lucu juga ya besi ya. Sicok, sibu, Besi. sitok, sicok. Sada, Sunda mah hiji, Hmm. satunggal pakai T, setunggal, C bukan C, cere. Gimana sih bacanya? Sicok. Ere. Bukan pakai C tapi pakai T kata sitok. Tapi di sini sicok kok, sicok. C. Ya Sico kan? sama dengan siji ya tuh Eh, katanya Kak eh. Umbar. Oh, kalau lapar apa Bun? Kalau lapar, Kak, ngeleh, ngelih, ngeluh. ngeluh. Emang ada ngeluh, Mas? Enggak tahu sih, Bu. Kalau Ya kan lapar kalau di lapar sini ngeluh, Bu. ngelih, di sini ngelih. Ih, Maluku mal Utara Rimoy. itu malah lucu lagi nih, kencot. Nah, ini Bu, bahasa ngapak kalau kencot, Bu. Saya Ngapak. baru tahu tuh. Sebuting. Hah? Sebuting. Puting. Bukan, Bu, sebuting katanya. Ini Cipuru, lucu ya. Ya ampun, Cipuru, kapan ya Luwe. aku ke Makassar? Halo Makassar. Perih beteng. Jadi bahasa-bahasa lapar ada ya di sini ya. Cie itu Padang ya. Heeh. Rimoy Saesa itu gimana? Nusa. Oh, Saesa Nusa. Itu Saesa atau gimana sih Mas? Itu Saesa Nusa. Sa Sa sedih. Saesa. Oh, Esa itu Saesa itu satu bahasa NTT gitu kali, Bu. Oh, Saesa. Oh. Sedih. Sedih ini Kalau apa tadi? Bali ini apa nih? Gitu ya Se. bacanya ya? Se gitu kali, Bu. Oh, Bukan gimana? gitu. Malah kayak ular ya T. Mas. Kayak ular. Se, kempong. Kempong. Kempong itu ini Bun, pipi. Bugis Pipi. sedih. Oh, ada yang dari Bugis juga. Wah, luar biasa dari mana-mana ada berarti di Bugis itu Popo mana nih. ya? Bugis itu Kalimantan, Bu. Oh, Bugis di Kalimantan. Oh iya ya. Pati lesu, Bu, tuh katanya. Lesu saya nggak pernah. Ngelih. Milih. Ngelih banget. Oh, Sulawesi ke Umul, siap. Oke, habis itu nanti di soal ketujuh kita belajar daerah yang lain lagi ya. Sekarang masuk dulu ke soal nomor 7. Ini kita akhirnya kompeten dalam bahasa kalau misalnya setiap satu soal ntar bahasa Mas, daerahnya apa Bugis gitu. itu Sulawesi itu loh dibenerin tuh. Hah? Bugis itu Sulawesi itu loh. Oh, Sulawesi, Kak. Bu, Bu Wulan juga kan sama nggak tahu peta sama saya, Bu. Udah, Bu lah, nggak usah dibaca, Bu. Saya juga pura-pura nggak lihat tadi. Kalau dibenerin. Iya. Saya juga Siap. kalau nggak dikasih tahu saya juga iya iya aja Mas. Oh, Bugis itu Kalimantan gitu. Mm-mm. Berarti sama-sama kayak Upin Ipin gitu loh Mas. Padahal Oke, Bunda-bunda, itu bagian dari relax kita untuk belajar biar nggak banget-banget belajar begitu ya, tapi tetap dapat ilmunya. Kita lanjut ya Bu Bulan soal yang terakhir. Oke, siap. Oke, ini dia soal yang terakhir. Siap-siap. Sudah dibuka. 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Selamat yang berhasil mengerjakan 1 sampai 7 soal di bawah 1 menit. Berarti udah mulai terbiasa. Tinggal jawabannya tadi. Walaupun cepat, tepat nggak gitu. Kalau udah cepat dan tepat, hukum 1 kali ujian udah ada di genggaman. Oke, pilihan jawaban sementara A, D, E. 3 opsi jawaban tapi paling banyak yang A. Paling banyak yang A. Tugasnya. Oh, ini berarti peran bidan ini. Peran bidan.
Oke, masih ada waktu 5 detik terakhir untuk memilih atau ganti jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Udah nggak bisa. Sekarang waktunya kita simak pembahasan soal yang terakhir, soal nomor 7. Setelah Bu Wulan memberikan pembahasan, otomatis ya ketik betul berapa malam ini. Silakan Bu Wulan. Oke. Rata-rata jawabannya apa, Mas? A Bu, yang A. Ah, semuanya. Paling banyak A. Oke. Terhadap siapa kewajiban etik? Ini kewajiban etik ya. Ada tugasnya, profesinya, diri sendiri, klien, dan masyarakat sejauh dan tenaga kesehatan lain. Nah, tadi kata kuncinya apa kalau ketemu etik? Yaitu tindakan Bu Bidan. Tindakan Bu Bidannya apa sih? Bu, mikrofonnya mati. Nah, ya. Oh ya, mati tiba-tiba nih tadi. Nah, kata kuncinya di sini adalah bidan menganjurkan keluarga untuk segera dilakukan rujukan ke puskesmas. Jadi bidan berperan sebagai pelaksana langsung. Jadi bidan langsung tuh menganjurkan keluarga untuk segera dilakukan rujukan karena diketahui ada kejang sebelumnya anaknya. Maka apa nih terhadap siapa yang harus dilihat dulu kalau bingung ya Bun caranya. Sejauh ada tenaga kesehatan lain ini salah. Klien dan masyarakat kita save dulu ya. Diri sendiri juga salah. Profesinya salah. BCS sudah salah. Sekarang tinggal A sama D. Tinggal dua opsi nih Bun. Nah besok pesan saya kalau misalnya tinggal dua opsi, Ibunda agak bingung, klik ragu-ragu. Nggak usah dilihat terus sampai 30 menit. Ya nggak akan nemu Bun. Jadi udah tinggalin aja ragu-ragu, pilih jawaban yang lain atau opsi, sorry, soal yang lain yang sekiranya Bunda mudah gitu ya. Sekarang jawaban antara A sama D. Jawabannya apa Mas? Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Betul, tugasnya karena dia pengambilan keputusan. Jadi tadi kan Bulan udah sampaikan sebagai bidan pelaksana, pengambil keputusan yang tunggal, gitu ya. Terus kalau klien itu menjunjung tinggi martabat, mendahulukan kepentingan klien, bukan ke fokus ke pengambilan keputusan. Kalau yang profesi, pengembangan diri, menjunjung tinggi citra profesi diri sendiri berarti terus meningkatkan peningkatan pengetahuan, menjaga dan memastikan kesehatan diri dengan kita rutin tuh memakai APD saat pertolongan, persalinan atau yang lainnya. Nah, pemerintah itu kalau misalkan kita fokus kepada penurunan AKI AKB kayak gitu ya. Udah deh beres dari 7 soal pada benar semua ya. Ya, ini Bu, betulnya 6 tuh. Kak Benar Nurlaili semua nggak ada 6. ya? Bu Ada dong seharusnya ya benar Winda semua. Oh, betul ada. 6. Oke, Bu betul 6. Ari Suciani, bener 7. Good job nih Bu Ari. Bagus, sudah ready untuk Komnasnya. Yang penting pada satu Komnas nggak usah tremor ya. Nanti malah kalau tremor, klik kumpulkan baru mengerjakan satu soal. Karena kemarin pada saat saya menjadi pengawas sudah diwanti-wanti, tolong kalau baru satu soal nggak bisa, jangan klik kumpulkan. Karena kalau klik kumpulkan, tim IT tidak bisa mengembalikan menjadi nol lagi gitu ya. Itu yang Ya. harus dihati-hati ya. Nggak usah tremor-tremor, grogius. Pokoknya penting makan dulu, berdoa, terus minum biar fokus. Kalau takut pipis ya berarti sebelum ujian ke kamar mandi dulu. Karena kalaupun ke kamar mandi waktunya tetap berjalan terus gitu ya. Oke, nggak bisa di stop. Sudah, Oke, Mas siap. Adi? Bulan, terima kasih untuk pembahasan soal 1 sampai 7-nya. Oke, ini betul 7-nya cuma beberapa Mm-mm. orang. Ada Kak Ari, ada Kak Etin. Kak Ari ini ikut dari awal tahun kemarin loh, teman-teman. Sama nih, Kak Etin juga ikutnya dari sekarang. Padahal UKOM-nya masih tahun depan, kalau nggak salah ya, Kak Etin nih. Jadi ya teman-teman mau UKOM-nya tahun depan kayak kapan kayak kalau ada persiapan mending dari sekarang. Takutnya kalau udah mendekati UKOM makin sibuk malah nggak sama sekali. Kayak contohnya kita ke kuliah profesi emang nggak dari awal, nggak dari semester 1. Emang ujuk-ujuk langsung masuk
keinian ke ujian skripsi kan enggak, emang langsung ke OC kan enggak, emang dari awal juga sama Ukom juga dibegitukan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau nanti seandainya punya teman yang belum ikutan bimbingan, saran ikut dulu deh, cobain dulu deh, karena di bimbel ini enggak cuma belajar untuk Ukom aja, tapi menambah ilmu wawasan teman-teman, entah itu ilmu baru atau ada jurnal-jurnal terbaru yang disampaikan, kita bisa sharing di sini. Gitu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah malam ini sepertinya meningkat dari malam-malam sebelumnya. Kak Ari baru selesai OSCE tadi pagi, mantap. OSCE udah tinggal ukomnya. Nah katanya sih yang udah pernah ikut OSCE pas di ukom makin mudah Kak Ari. Semangat buat teman-teman yang habis OSCE juga, yang akan OSCE juga ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang dicatat di buku catatannya, coba dicek lagi. Ada yang mau bertanya? Kita masuk sesi tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit untuk teman-teman bertanya sama Bu Ulan. Kalau yang nggak ada pertanyaan boleh sambil absen. Absennya saya kirim di kolom chat. Ada pertanyaan? Silakan ada. Kak Winda lagi. Ya, Kak Winda silakan dinyalain mikrofonnya Kak Winda. Kak Winda tadi emang udah tanya, Mas. Eh, Kak Winda lagi. itu Bu, di malam-malam sebelumnya Kak Winda pernah Oh, bertanya. Bentar, Kak Winda. Ini ya kabelnya belum dicolok, bentar. Nah, udah nih Kak Winda. Baik, sebelumnya izin bertanya ya buat Bu Ulan ya sama Mas ya. Adi di soal nomor 5 Bu, mohon bisa ditampilkan lagi sebentar. Oke. Di sini kan jawabannya autonomi nggih, Iya. yang benar. Dan tadi beberapa sempat terkecoh nggih, jawabnya yang veracity ke apa? Pas sebelum Ibu menjelaskan di Iya. pertengahan itu. Mm-mm. Lah, untuk lebih fokus lagi di soal etik itu untuk membedakan antara misal veracity, autonomi dan yang lain itu seperti apa Bu biar lebih fokus gitu. Karena seperti yang sudah-sudah kebanyakan itu banyaknya terkecoh di soal etik PWSKI ataupun yang lain. Apalagi ya misal kode etik kebidanan atau yang terakhir nomor 7 itu kan juga ada beberapa yang salah gitu Bu. Jadi biar lebih fokus jawabannya itu lebih mengkerucut ke satu atau dua pilihan jawaban itu seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Winda. Jadi sebenarnya kalau soal etik itu kuncinya adalah teman-teman sering belajar. Sering belajar soal seperti itu. Jadi nanti terbiasa. Terus kalau terpaksanya nih Bu Ulen saya tuh nggak terbiasa, tetap bingung gitu kan. Kalau tetap bingung, kunci yang kedua adalah baca poin di mana Bu Bidan melakukan tindakan apa. Seperti tadi, Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan. Kadang karena kita terlalu cepat, sama seperti yang Mas Adi sampaikan, kebablasan. Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan agar, oh oke ini veracity. Jadi tanpa diselesaikan dengan penuh. Karena terburu-buru itu tadi. Jadi prinsip nomor 2 ya, kata kuncinya harus diulang. Diulang bagian tindakan Bu Bidan. Oke, kalau misalnya sudah nih dirasa sudah 3 kali tak ulang nih Bu di bagian itu, ternyata masih belum mengerucut. Menurutnya masih ada 3 poin nih, 3 opsi jawaban yang menurut Ibu benar. Menurut teman-teman di sini benar. 3 berarti Bunda kalau sudah mentok seperti itu di soal UKOM nggak usah terlalu tajam untuk apa ya namanya dipaksakan untuk yang paling benar yang mana. Udah ragu-ragu aja. Nanti pada saat terakhir kan jamnya udah kurang nih 15 menit, masih 10 menit diulang lagi, dibaca kan masih 3 mengerucut. Nah, caranya yang selanjutnya adalah kalau misalkan masih bingung lagi, yang paling tepat adalah Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan. Kalau yang kejujuran, itu dia nggak akan ada pilihan opsi yang lain. Pilihan opsi yang lain maksudnya gimana, Bu? Nggak ada terusannya. Jadi cukup bidan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada orang tua. Sudah titik. Itu nanti veracity. Terus kalau autonomi itu ciri khasnya adalah membuat adanya pilihan. Jadi kita yakin bahwa keluarga mampu membuat keputusan. Jadi itu. Gitu ya Mbak ya. Karena kalau 180 soal itu etik paling muncul 2.
2 sampai 3 soal. Jadi kalau misalkan pun masih bingung berarti bonus bonus benar atau salah. Gitu ya Mbak Winda ya. Oke Mbak Win, karena yang paling banyak nanti itu kalau di soal profesi ya asuhan. Asuhan yang diberikan, tindakan yang paling tepat, kayak gitu semua Mbak Winda. Oke Mbak Win dan teman-teman yang hadir di sini. Ya, bagaimana Kak Winda? Sudah Oke, terjawab? Oh iya, sudah terjawab, sudah agak lebih jernih lagi Bu untuk bisa memilih ya betul. jawabannya. Terima Hmm, kasih. Ya, sama-sama. Sering-sering oke. latihan aja kalau soal etik. Memang kadang itu yang pernah saya ceritakan masa di mahasiswa itu sampai membuat status kan. Apa coba? Ingat nggak? Tak ceritain. Yang benar hanya yang Yang membuat membuat soal. soal, ya. Nah, itu. Kadang ada kalimat gitu juga Mbak Winda. Tapi menurut saya kalau kita sering berlatih, mesti langsung akan peka kok, akan tahu dengan Ya, cepat. Gitu. ya. Dah? Oke, Kak Winda, mungkin ini juga sih Kak Winda membantu Kak Winda untuk memilih prinsip etik yang supaya lebih mudahnya. Tadi Bu Bulan juga menyampaikan mungkin hafalin artinya apa, nanti ke dalamnya Kak Winda juga akan di luar kepala sendiri karena prinsip etik ini ya memang perlu dihafal sih karena dalam berbentuk bahasa Inggris, terus artinya apa dan definisinya itu apa. Nah, gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu dihafal untuk tambahan supaya dapat mempermudah untuk memilih option jawaban di soal prinsip etik gitu ya teman-teman ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada deh. Sebentar saya cek ya. Ada lagi yang mau bertanya pakai mikrofon. Mikrofonnya sudah saya matikan ke Kak Winda. Yang lain ada nggak? Yang lain nggak ada. Untuk link absennya sudah dikirim ke kolom chat. Ada nggak yang mau bertanya? Silahkan. Atau cukup? Kalau memang cukup boleh ketik di kolom chat cukup. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh dinyalain mikrofon atau tulis di kolom chat. Kalau udah di chat tapi belum dibalas berarti kalian bukan prioritas. Wih, gimana itu Bu ya? Udah, jangan, jangan. Aduh. Iya kan udah ngechat nih Bukan. Bu, tapi nggak dibalas Bu gitu Bu. Ada ya. Ada Iya Bu. sih beberapa sih. Aduh. Kadang itu saya juga pengennya balas semua, tapi kadang iya ya, kalau nggak sempet ya saya juga heran dengan diri saya sendiri tuh. Ini baru kali ini Kak Prodi ini kepikiran itu. Heeh. Kenapa ya Mas ya? Iya ya. Kadang itu malah chatnya siapa ibu saya, kadang itu malah kelewatan gitu. Malah yang paling parah tuh Mas, ya, Heeh. teman-teman di sini. Jadi ada grup sekolahnya anak saya, jadwalnya libur, tapi saya minta papanya anterin Pak, bareng tekan apa sekolahannya udah tutup. Ya. Libur deh. Oh iya ya Pak ya, nggak tahu ya. Anaknya malah marah tuh, mama itu. Gitu. Ya buat mahasiswa-mahasiswa di kampus manapun, jawabannya kenapa ya Kak Prodi saya di kampus masing. Kak Prodi saya kalau di chat kok lama balasnya ya. Nah, itu jawaban Kak Prodi BUP ini gini tadi. Bener. Iya ya kenapa ya saya kok Saya juga bingung saya sendiri juga tuh. bingung tuh jawabannya. Karena ini ya mahasiswanya banyak yang WA, terus kadang Mas bareng tak buka tuh nggak tahu ini kelas apa, Mm-mm. ya Siap. kan mahasiswa angkatan berapa, maunya apa, stasenya apa, isinya gur mengeluh aja. Ini maksudnya gimana ya Bu? Lah ini Siap. maksud yang mana ya kan? Ya akhirnya tak back gitu kan. Coba kalau yang jelas. Gitu kalau WA yang jelas ya Bun. Saya aja kuliah sampai bangkotan gini juga jelas kok nama. Kalau perlu malah saya asalnya dari Pati. Yang kemarin ketemu Ibundan gitu. Siap. Saya pernah Bu ke kampus di kampus Semarang Bu. Itu Hmm, dibikin SOP Bu. SOP untuk mahasiswa dibikin standing banner Bu. iya benar. SOP chat dosen. Betul. Perkenalkan nama, apa tujuannya. Kadang Di mahasiswanya PUP mungkin juga gitu. manggil doang Bu. Iya, di IPUP juga gitu, Mas. Cuman Oh ya gitu. mahasiswa seperti itu. Sampai saya komplain sama kemahasiswaan. Bu, Heeh. ini sudah diajari belum pada saat? Udah bulan udah diajari. Oh ya udah berarti memang seperti itu. Gitu. Iya, Siap. kadang kadang itu kalau revisi minta gini tuh. Semoga nggak ada yang di sini ya. Maksudnya nggak ada yang seperti itu. Revisinya udah belum? Udah gitu aja. Coba. Revisinya udah belum? Revisinya apa? Bales dong. Ya Ya, seperti siap. itulah.
Ya mungkin karena memang ini ya beda dengan anak reguler. Jadi kalau mahasiswa reguler itu lebih tertata, tapi kadang juga ada yang seperti itu kok. Nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Kita sebenarnya ini, yang penting jangan ini loh Bun, nggak menyebutkan nama. Jadi saya juga bingung balesnya. Saya nggak masalah harus misalkan Assalamualaikum, perkenalkan nggak harus seperti itu. Yang penting jelas nama, terus Heeh. kelas, tujuannya Siap. apa udah itu aja. Ya Mas ya. Beruntung kalau cepet tak bales. Kalau nggak beruntung ya 1 bulan, 2 bulan baru Iya, tak Bu. bales. Benar. Bener kan? Mas Adi juga iya tuh nggak dibales-bales ya saya. Manten Itu boh. itu Kak Ari tuh ngasih ngasih trik tuh. Nah, ada trik bukan ukom doang, tapi trik ngechat dosen tuh. Apa tuh? Caranya chat di jam 6 pagi biar langsung di atas chatnya. Bener, karena pagi kan belum beraktivitas di kampus. Jadi chat pertama pasti yang paling atas ya jam pagi. Bener tuh. Nah ini pernah ada tuh mahasiswa chat setengah 1 pagi. Nggak terima 6 pagi Bun. Setengah 1 pagi. Kadang nelpon. Oke. Pas latihan jangan dimunculkan jawaban peserta lain bisa nggak? Bisa Kak Nurul. Memang awal-awal bimbel juga begitu. Tapi karena ini udah mulai di pertengahan dan mau ukom, akhirnya tidak ditutup chatnya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan analisa sendiri. Supaya terlatih mentalnya nggak mengikuti jawaban yang sudah muncul. Biar fokus sama diri sendiri. Pasti kalau misalnya baru ikutan kaget. Aduh, kok udah muncul ya? Akhirnya saya nggak fokus nih Mas buat milih jawaban. Pasti kayak gitu kan? Nah, kalau yang awal-awal biasanya begitu. Kak Nurul baru join apa udah lama ya? Kalau dari awal biasanya begitu, Kak Nurul. Di setting chat kita di hide juga chat enggak muncul. Iya tuh Kak Ari juga benar bisa begitu. Di hide dari sana dari perangkatnya masing-masing juga bisa. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Sepertinya nggak ada ya karena sudah pas banget udah minus 1 menit. Kalau gitu Bu Wulan karena kelas malam ini waduh waduh baru mau ditutup ini muncul Kak Umul nih. Terakhir deh Bu penutup Bu. Panjang nih. Bu Wulan boleh dibaca sendiri deh Bu, takut saya Apa salah nih? nyebut. Apa nih? TPL langsung menangis seseorang KU lemas. Pernafasan. Umurnya berapa itu? Baru lahir. Ya, ini baru lahir ya. Bagaimana penataan awal yang kasus tersebut? Awal pada kasus saya bingung, buat saya jawab perawat bayi dalam inkubator, tapi pada saat melihat kunci jawaban kok salah ya? Opsi jawabannya apa? Ini nggak jelas nih, Mas. Oh, mungkin bisa di copy paste, Mas Adi. Nanti kita bahas eh, next pertemuan, karena itu Siap, opsi jawabannya nggak ada tuh. Opsi siap. jawabannya apa aja tuh? Ya, Ibu ya. Jadi kadang itu opsi jawaban juga mempengaruhi jawaban ya. Oke, Karena Kak Umul. kalau Ya Kak Umul untuk pertanyaannya ini kan kopas soal yang pernah dikerjakan, tapi Kak Umul kan nggak nampilin pilihan jawabannya ya. Jadi opsinya apa biar tuh? biar nanti sama Bu Wulan dikasih berbentuk soal langsung aja ya. Berbentuk soal langsung aja Kak Umul. Buat teman-teman yang belum absen, absennya udah dikirim, saya kirim lagi deh. Tuh, silakan. Oke, sudah ya. Jangan lupa nanti file dan rekaman akan dikirim ke dalam grup. Tenang Iya, aja. itu Afgar score deh mengarah. Kalau langsung inkubator ya benar belum tepat ya. Kalau misalnya itu mengarahnya ya Mas ya, itu mengarahnya ke asfiksia tuh. Tergantung tadi ya Mas, pertanyaannya Siap, itu baru lahir enggak, terus opsi jawabannya apa aja, udah itu aja. siap. Gitu ya Kak Umul. Mm-mm. Oke, teman-teman semuanya terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas konsisten belajarnya. Semoga hasilnya membuahkan yang teman-teman inginkan. Kalau gitu, silakan Bu Bulan untuk menutup kelas malam ini. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya izin untuk live ya. Kalau malah. Semangat menggapai mimpi. Pokoknya sampai ketemu lagi dengan saya. Kalau sudah UKOM, sudah melaksanakan uji kompetensi, silahkan jangan gabung lagi ke Voko karena teman-teman udah lulus, sudah kompeten, nggak ketemu saya lagi. Gitu ya. Doa saya kan 1 kali langsung lulus kan ya Mas ya. Siap, Nanti amin. kalaupun ada peserta lain itu adalah Serta bukan baru. peserta baru, bukan karena ibu yang mengulang, tapi peserta baru dari temennya ibu itu loh di Voko ada bulan tuh dosen Ya. hitsnya. Nah, nanti direkomendasikan ke situ. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ibu. Ya, terima kasih juga Bu Wulan atas ilmu dan kesempatannya untuk malam ini. Sehat selalu ya Bu Wulan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Oke, sip. Dadah. Saya izin live ya, Mas. Siap Bu Wulan, silahkan.
Oke teman-teman silahkan untuk follow Instagram Bu Wulan. Nih ada wulan_retno24. Kalau misalnya mau tanya-tanya via DM gitu biasanya dilayani sama beliau. Karena beliau aktif di sosmed. Oke, besok kita ketemu lagi. Ini ada yang memfavoritkan dosen ini nih besok. Mau disebut dosennya siapa? Enggak, besok aja ya, biar penasaran. Pokoknya banyak yang memfavoritkan dosen ini di tanggal 24 besok. Yang belum absen silakan di absen ya. Rahasia. Rahasia Kak Arlis. Banyak yang memfavoritkan dosen besok intinya gitu. Dosennya ya misterius, keluhnya misterius. Ada pertanyaan atau cukup teman-teman? Oh iya, ini kan yang UKOM di bulan Juli udah dikit lagi. Bagi yang belum punya buku latihan UKOM, buku Voko kalau mau pesan silakan ya. Mas Adiu nanti tetap kasih walaupun udah habis sebenarnya terakhir itu tanggal 20 kemarin. Tetap Mas Adiu nanti kasih diskon tambahan 30.000 untuk pemesanan buku. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang belum punya bukunya, silakan ya chat Mas Adiu, Mas saya mau pesan buku. Nanti dikasih potongan 30.000, lumayan kan? Udah gratis ongkir, terus potongan 30.000. Kok Mas, buku Voko jadi kelihatan murah banget Mas? Apa murahan? Materinya nggak sesuai sama yang kita kerjakan? Bukan begitu. Voko Indonesia membuat buku sesuai blueprint yang sering keluar di UKOM, tapi jangan menganggap buku itu adalah bocoran. Tapi buku itu yang membantu teman-teman belajarnya sesuai kebutuhan, sesuai yang keluar di UKOM, dan tidak mahal untuk dipakai belajar. Intinya itu. Ya, Voko Indonesia pengennya membantu teman-teman belajar lebih hemat, tapi sesuai kebutuhan. Bukan murah, asal-asalan bikin soalnya bukan. Ya, buktiin sendiri. Kalau nanti di buku Voko soalnya tidak mengarah ke soal UKOM, silakan komplain aja. Tapi kalau misalnya gampangnya aja deh. Jangan langsung ke buku, di bimbel aja, pas di tryout banyak keluar kan, apalagi di UKOM. Teman-teman kurang lebihnya. Kalau gitu Mas Adi pamit undur diri. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.